Halo semuanya, kita kembali lagi belajar matematika wajib pada bab transformasi geometri dengan subbab yaitu komposisi transformasi, di mana subbab ini merupakan subbab terakhir di bab transformasi geometri. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan beberapa matriks tertentu yang dapat dihubungkan dengan transformasi, di antaranya ada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Maka di sini kita akan bahas beberapa contoh komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Jadi di sini yang berhubungan dengan matriks. Ini contoh pertama di halaman 186 pada textbook kalian. Ya, soalnya adalah tentukan bayangan titik 3,2 oleh translasi T1 dengan matriks baris pertama, kolom pertama itu ada 5 dan baris kedua, kolom pertama ada 2 dan dilanjutkan oleh translasi T2 pada baris pertama, kolom pertama itu 1 dan pada baris pertama, kolom kedua itu 3. Bagaimana ya cara mengerjakannya? Yaitu T2 komposisi T1. Ya, T2 komposisi T1, jadi itu sama dengan 5 tambah 1 dan 2 ditambah 3. 5 dan 2 ini merupakan T1 nya, ini T2 nya, kita jumlahkan, maka hasilnya 6 dan 5. Maka titik 3,2 ditranslasikan, hasilnya 3 ditambah 6, ya 3 ditambah 6 kali ini ditambah 6 dan 2 ditambah 2. Oke. Jadi bayangan titik 3,2 oleh translasi T1 dilanjutkan T2 adalah 9,7. Dan saya ingatkan untuk komposisi yang pertama sekali kita lakukan adalah apa yang dilakukan terakhir itu yang akan kita lakukan pertama untuk jawaban. Jadi di sini T2 komposisi T1 bukan T1 komposisi T2. Jadi setiap komposisi transformasi kecuali yang namanya translasi akan dikerjakan sendiri nanti. Dan itu yang dilakukan pertama kali. Sedangkan di sini karena translasi dengan translasi, maka translasi yang terakhir itu akan menjadi yang pertama dikerjakan, baru translasi pertama yang akan dikerjakan. Ya. Jadi ini dia cara pengerjaannya untuk yang translasi dengan translasi. Contoh kedua, kita menentukan bayangan titik A dengan titik 6 minus 6,7 oleh translasi T, ini translasi T. Kita lanjutkan dilatasi pada pusat P 2,1 dengan faktor skala 4. Di sini ada translasi dan dilatasi. Jadi pertama sekali sebenarnya kalau tidak ada translasi harus kita lakukan dilatasi pertama sekali. Tapi karena ada translasi maka translasi yang akan kita lakukan pertama sekali. Ya. Penyelesaiannya adalah ini dia. Kita lakukan translasi terlebih dahulu. X-aksen di aksen sama dengan XY ditambahkan dengan T translasinya. Kita masukkan angkanya XY tadi. XY di titik A minus 9 dengan 7 ditambah translasi pertama 10 minus 5, maka ini dia minus 6 tambah 10, 7 kurang 5, maka X-aksen sama dengan 4 dan Y-aksen sama dengan 2 ya. Nah, lalu X double aksen dan Y double aksen kita dilatasikan dengan mendilatasi bayangan pertama pada pusat P dan faktor skala 4. Ingat rumus dilatasi seperti pertemuan sebelumnya, yaitu ini dia, ini faktor skalanya, lalu X-aksen dikurang A, A-nya 2, Y-aksen dikurang P, B-nya 1, ditambahkan dengan AB, ya, tambahkan dengan AB. Kemudian ini kita lakukan operasi perkalian matriks, seperti biasa, maka ini hasilnya, kita tambahkan dengan 2 ditambah 1, maka X double aksen itu 4 X-aksen dikurang 6, Y double aksen sama dengan 4 Y aksen kurang 3. Lalu kita substitusikan X-aksen Y aksennya yang telah kita peroleh sebelumnya. Ini dia 4 kali 4 kurang 6, maka X double aksennya 16 kurang 6, X double aksen 10. Y double aksen 4Y kali 2 dikurang 3, maka Y double aksen 8Y kurang 3, Y double aksen sama dengan 5. Jadi X double aksen 10 dan Y double aksen 5. Jadi bayangan titik tersebut
adalah x aksen, y aksen dengan x aksen 10 dan x double aksen, y double aksen dengan x double aksen itu 10 dan y double aksen itu 5. Bagaimana dengan contoh yang ketiga? Tentukan persamaan, ini contoh ketiga, tentukan persamaan bayangan garis 2x tambah y kurang 3 sama dengan 0 oleh rotasi pada pusat O 0,0 dan sudut rotasi 270 derajat dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu X. Jadi pertama yang kita lakukan adalah melakukan pencerminan, lalu kita rotasikan. Jawabannya adalah pertama R1 itu rotasi pada pusat O 0,0 dengan sudut rotasi 270 derajat. Ya. Kemudian kedua itu refleksi terhadap sumbu X atau Fx. Ya. Jadi ini rumusnya S aksen Y aksen sama dengan komposisi Fx dengan R1 dengan titik XY, ya, XY. Lalu ini dia, ini R 270 derajat ya sudutnya. Lalu ini dapatnya dari mana? 10 0 1, yaitu refleksi terhadap sumbu X. Ya, ingat refleksi terhadap sumbu X yang ada matriksnya. Ini dapatnya dari mana? 01 min 10, yaitu rotasi 270 derajat. Di mana untuk 0 di sini pada baris pertama kolom pertama itu cos 270 derajat. Cos 270 derajat sama dengan 0. Lalu pada baris pertama kolom kedua itu min sin 270 derajat sama dengan 1. Pada baris kedua kolom pertama ini sin 270 derajat sama dengan min 1. Dan pada baris kedua kolom kedua itu cos 270 derajat sama dengan 0. Lalu kita kalikan dengan X. Ini pertama kita kalikan terlebih dahulu, ya, kalikan matriks, maka ini hasilnya 01 10 kita kalikan dengan X. Ya. Maka X aksen, Y aksen sama dengan YX, ini kita kalikan matriks lagi. Maka X aksen sama dengan Y atau Y sama dengan X aksen, Y aksen sama dengan X atau X sama dengan Y aksen. Kita substitusikan X sama dengan Y aksen dan Y sama dengan X aksen kesamaan garis yang telah kita ketahui tadi. Maka ini hasilnya 2Y aksen tambah X aksen kurang 3 sama dengan 0. Ya, maka bisa kita ubah bentuknya dalam X ditambah 2Y kurang 3 sama dengan 0. Jadi persamaan bayangan tersebut adalah X tambah 2Y kurang 3 sama dengan 0. Oke. Demikian pembahasan kita mengenai komposisi transformasi dengan matriks. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya harap kalian mengerti dengan penjelasan yang saya lakukan. Dan tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan, jangan kemana-mana, tetap di rumah saja. Terima kasih, sampai jumpa.